biar di rumah harus tetap rapi. Iya. Sebelum kita mulai, kita harus dulu berdoa. Shalom. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita sejenak berdoa untuk bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Apa itu judulnya? Kalau haus sekali, adik-adik Kalau kita kita suka. sendiri ya. Yuk, mari kita bersama-sama. Semangat ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah hukum Tuhan. Kini marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk sejenak kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca epistel yang terambil dari ayat bulanan kita di bulan April 2022, yakni yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ayo baca kita. Yesus menginginkan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk dengan rapi sambil mendengarkan baik-baik. Apa ya? Warta minggu. Apa ya? Warta
ibadah sekolah minggu sudah mulai menerapkan ibadah tatap muka dari kelas anak 1, Pratama 1 itu di jam 8, maksudnya kelas 1, 2, dan 3 kan? Iya, itu di jam 8, dan kelas Pratama 2 Madya sampai Madya 2 itu pukul 10.30. Iya. Jadi 2 kali Betul. jam 8 dan jam 10.30. Kalau begitu gimana? Kalau untuk adik-adik kita sudah berangkat keluar, masih ibadah di rumah ya adik ya. Jadi nonton di rumah saja, jadi ibadahnya gitu ya. Oke. Oke, yang ketiga terdekat ya. Untuk adik-adik yang sudah berangkat, tetap melakukan prosedur tetap 5M. 5M. Menjaga jarak, Menjaga jarak, mencuci mencuci tangan, tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobil. mobilitas itu apa sih? Mobilitas itu jalan-jalan gitu, keluar rumah. Iya, jangan malam-malam gitu ya. Benar, jangan sering-sering keluar rumah karena supaya tetap sehat. Oke lah. Yang keempat ini ya. Yang keempat, karena abang sekolah minggu mengajarkan kita agar untuk memberikan video persembahan pujian bagi adik-adik yang punya talenta untuk dikirim ke abang sekolah minggunya ya adik-adik biar kita tampilkan. Ditampilkan pada saat ibadah itu. Benar, di ibadah. Jadi banyak kakak abang-abangnya jadi bisa melihat adik sekalian. Oke. Baik. Berikutnya, bagi adik-adik yang sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan beserta keluarga, Tuhan memberkati dan tetap semangat dan memberikan kesembuhan kepada kita. Jadi adik-adik tetap semangat ya, tetap sehat bagi adik-adik yang sakit. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun nih pada tanggal 18 April kemarin ya Bang ya, sampai tanggal 24 April untuk minggu ini, kakak abang sekolah minggu, Amang Pintua, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Tapi ada yang nggak perlu lupa, nggak boleh lupa. Ini berlaku di rumah, berlaku di sekolah, berlaku di gereja, dimanapun kita berada, kita harus jaga kebersihan. Gedung sekolah minggu, ya kalau kita di sekolah minggu, ya. Dan di rumah atau dimanapun kita berada harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Ya, kalau ada di sekolah minggu dan juga untuk orang tua dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, selalu menjaga kebersihan dan dilarang merokok di area gedung sekolah minggu. Jadi kita Bang ya. Ya, untuk kesehatan bersama, untuk kesehatan bersama juga. Betul. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita kakak abang ajak nyanyi.
adik-adik? Yeay, siapa yang mau mendengar cerita tentang firman Tuhan? Tunjuk tangan yang tinggi. Oke, baik. Untuk adik-adik yang udah siap mendengar cerita tentang firman Tuhan, yuk semuanya sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ayo, kakak pendeta lihat dari sini nih. Mana nih anak sekolah minggu yang masih buka mata, masih goyang-goyang badan, tangannya masih begini-begini? Ayo, siapa? Iya, semuanya sikap doa ya. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, buka Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya sudah di tangan belum? Iya, kita buka dari kitab Kejadian. Kejadian perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Hah? Lama atau baru? Iya, perjanjian lama. Baik, kitab Kejadian pasal 32, Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan ayat 28 ya, sampai dengan ayat 28. Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 28 ya, 28. Yuk kita baca bersama-sama ya. Adik-adik bacanya yang keras ya dari rumah ya. Kakak pendeta yang keras dari studio sini, oke? Ya, kita baca sama-sama Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nah, demikian firman Tuhan. Baik, sekarang siapa yang mau ketemu temannya? Hari ini Tiur, Tagor, atau Torang? Ayo. Baik, kakak pendeta kasih tahu ya. Hari ini yang menemani kakak pendeta siapa? Iya, Tiur. Ya, kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Tiur. Kurang kenceng kalau segitu mah. Yang kenceng dong. 1, 2, 3. Tiur. Oke, sekarang yang paling kencang ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Tiur. Oke, yuk kita panggil Tiurnya ya. Tiur. Iya, kakak pendeta. Nah, hai Tiur. Halo kakak pendeta. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, hari ini Tiur senang banget bisa ketemu sama teman-teman lagi. Apa kabar teman-teman? Sama dong, aku juga luar biasa. Kakak pendeta. Iya Tiur. Hari ini ceritanya tentang apa ya kakak pendeta? Nah, tadi ayo, siapa yang dengar pembacaan Alkitab? Ceritanya tentang seorang bapak yang bernama depannya Y, belakangnya B. Siapa ya? Siapa ya? Tiur nggak tahu teman-teman siapa sih? Nah, Tiur sih nggak dengerin. Tadi tentang bapak ya Yakub. Iya betul Yakub tuh Tiur tahu. Iya Tiur denger sih tapi samar-samar gitu kakak pendeta. Yakubnya kenapa? Nah, kakak pendeta ceritain dulu ya. Kan Yakub ini dia itu sedang musuhan atau marahan deh sama abangnya yang namanya Esau. Nah, karena apa? Karena Yakub merebut haknya Esau. Hak apa itu?
hak anak sulung. Nah, jadi harusnya Esau yang diberkati sebagai anak sulung. Tahu nggak anak sulung apa? Iya, anak pertama ya. Anak pertama, tapi Yakub mengelabui bapaknya sehingga Yakub yang diberkati. Nah, tuh. Oleh sebab itu Yakub jadi takut dan dia melarikan diri dari rumahnya. Nah, sampailah dia di suatu tempat. Dan di tempat itu sebelum fajar menyingsing ada seorang laki-laki yang mendekati dia. Wow, apa yang dilakukan? Jangan-jangan begal, kakak pendeta. Begal. Dulu aja belum ada sepeda motor. Dari mana begalnya? Emang apa yang mau dibegal? Unta. Ya, bukan begal, Tiur. Kalau begal mah sekarang tuh. Makanya hati-hati, jangan keluar malam ya adik-adik ya. Nah, tapi laki-laki ini mengajak Yakub bergumul. Bergumul apa sih kakak pendeta? Bergumul itu kayak apa ya? Nah, siapa yang pernah lihat pertandingan gulat? Nah, kayak bergulat gitu loh, Tiur. Ah gitu. Terus udah gitu siapa yang menang? Nah, laki-laki itu kuat. Tapi Bapak Yakub jauh lebih kuat. Bapak Yakub tidak mau menyerah. Dia piting lah, dia pukullah laki-laki itu. Dan laki-laki itu sudah hampir fajar menyingsing, tapi laki-laki itu belum bisa menang. Ih cemen, masa nggak menang kakak pendeta? Nah, itulah hebatnya Bapak Yakub. Ternyata tenaganya sangat besar, sehingga sebelum matahari terbit laki-laki itu memukul pangkal paha. Pangkal paha di mana sih kakak pendeta? Nah, coba siapa yang tahu mana pahanya? Iya, bagian paha yang paling atas, yang dekat pinggang. Nah, itu pangkal paha. Ya, pangkal pahanya itu dipukullah oleh laki-laki itu dan terpelecok. Terpelecok itu kalau bahasa sekarangnya keseleo ya kakak pendeta. Nah, tuh pinter ya. Pangkal pahanya Bapak Yakub keseleo sampai jalannya harus pincang-pincang. Nah, lalu kemudian ketika laki-laki itu mau pergi, Bapak Yakub berkata, "Hei, jangan tinggalin aku, berkati dulu aku, kan aku sudah menang," katanya. Lalu laki-laki itu bilang, "Siapa namamu?" "Namaku Yakub." Nah, gitu jawab Bapak Yakub. Betul. Tuh kan Tiur pinter bantuin Bapak Yakub. Terus udah gitu setelah dibilang namanya Bapak Yakub gimana kakak pendeta? Nah, lalu laki-laki itu berkata, "Mulai sekarang kamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi namamu akan dipanggil Israel, karena kamu telah menang melawan Allah dan manusia." Wow, berarti laki-laki itu bukan laki-laki sembarangan ya kakak pendeta? Bukan. Laki-laki itu adalah utusan Allah. Nah, tapi Yakub berhasil mengalahkan laki-laki tersebut. Wow, keren. Makanya sampai sekarang maaf ya kakak pendetanya batuk. Nah, sampai sekarang Tiur suka dengar gak nama Israel? Suka kakak pendeta. Israel perang melawan Palestina. Nah ya betul sih, Israel perang melawan Palestina. Tapi nama Israel itu sudah ada dari dulu. Nama lainnya Bapak Yakub. Nah, oleh sebab itu adik-adik, hari Minggu ini kita diingetin nih. Nama minggu kita Minggu Quasimodogeniti. Ribet amat kakak pendeta, namanya minggunya apa? Namanya, coba diulangi ya. Quasimodogeniti. Quasimodogeniti. Namanya aneh lucu kakak pendeta. Nanti kalau Tiur punya teman, Tiur kasih nama Quasimodogeniti. Nah, Tiur tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Nah, Quasimodogeniti ini adalah minggu setelah Paskah. Dan artinya setelah Paskah kita dilahirkan kembali. Seperti bayi yang baru lahir,
yang haus akan air susu yang murni dan rohani. Siapa punya adik bayi? Nangis melulu kan? Kalau sudah nangis berarti dia minta apa? Iya, dia minta susu, disusuin sama mama kita. Nah, ketika setelah peristiwa Paskah, kita itu lahir baru dalam Tuhan. Kita kembali seperti bayi-bayi yang murni, yang baru lahir di dalam Kristus Yesus. Itu arti Minggu Quasimodogeniti. Jadi hubungannya sama kisah Bapak Yakub apa, Kakak Pendeta? Nah, hubungannya gini. Ketika Bapak Yakub berjumpa dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, dia menang, Bapak Yakub juga menjadi orang yang baru. Orang yang baru gimana? Bapak Yakub kan udah lama. Iya, tapi dia punya nama baru. Tadi nama barunya siapa? Israel, Kakak Pendeta. Nah, jadi setiap kita yang mendengar berita firman Tuhan, yang percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah, kita harus menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, anak-anak yang baru lahir, maksudnya masuk ke perut mama lagi, terus lahir lagi gitu, Kakak Pendeta? Bukan, yang baru itu bukan baru lahir lagi, masuk ke perut mama, lahir lagi, mana bisa begitu, ya kan? Adik-adik kan? Nah, maksudnya adalah sikap hati kita harus baru. Yang tadinya sebelum Paskah suka melawan orang tua, suka males-malesan belajar, suka nonton terus-terusan, nge-YouTube terus-terusan, Kokomelon terus-terusan. Nah, setelah Paskah nggak boleh lagi begitu. Kita harus jadi anak-anak yang penurut, yang baik, yang punya hati yang baru di hadapan Tuhan. Oke? Gitu, Kakak Pendeta. Kakak Pendeta, iya Tiur. Aku jadi ingat nih. Tadi aku bikin kesel mama. Terus udah gitu aku belum minta maaf. Mama panggil, Tiur. Aku gak jawab. Aku main kabur aja ke sini. Karena Kakak Pendeta dan teman-teman udah panggil. Nah tuh, boleh gak begitu? Pergi ke sekolah minggu gak pamit sama mamanya. Boleh gak? Gak boleh, Tiur. Kalau kayak gitu, Tuhan gak suka tuh kalau gak pamit sama orang tua. Ya udah Kakak Pendeta, kalau gitu teman-teman dan Kakak Pendeta, aku pamit duluan ya. Aku mau minta maaf sama mama. Aku mau bilang, setelah Paskah ini Tiur janji, Tiur menjadi anak yang baik, hati yang baru, supaya Tiur taat dan baik, nurut sama mama dan papa. Bagus, gitu dong. Oke deh kalau gitu, teman-teman semua, aku pamit ya. Sampai jumpa. Dadah Tiur. Nah, adik-adik, sekali lagi ya, Kakak Pendeta ingatkan, Paskah, kebangkitan Kristus membuat kita menjadi anak-anak yang punya hati yang baru di hadapan Tuhan. Hati yang mau mengasihi, hati yang mau taat pada orang tua, menjadi anak yang baik di hadapan orang tua dan terlebih di hadapan Tuhan. Baik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Iya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Bapak Yakub setelah dia bertemu dengan Tuhan, bergumul dengan Engkau Tuhan, dan dia memiliki nama baru, yaitu Israel. Tuhan, kebangkitan-Mu dalam Minggu Paskah yang baru saja kami rayakan pada minggu yang lalu, juga harus membuat kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baru. Kalau selama ini kami masih suka melawan sama orang tua, tidak nurut, suka ngambek, tidak mau belajar, tidak mendengarkan perkataan orang tua, atau bahkan malas-malasan mendengar firman Tuhan. Ajar kami supaya setelah Paskah ini Tuhan, kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baik, hati yang baru di hadapan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang penurut, dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran guru sekolah minggu, dan juga kami rajin mengikuti ibadah online, berdoa, dan juga mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang Kakak Abang, silakan dipimpin persembahannya. Adik-adik semua,
Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, siap, gerak. Ya, kita akan berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kini marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.